Kemudian selanjutnya ada yang B, pengamat mendekati sumber, di mana rumus T-nya sama dengan T0 dikali akar 1 dikurang V per C dibagi akar 1 ditambah V per C. Sehingga frekuensi yang teramati yaitu F sama dengan F0 akar 1 ditambah V per C per 1 dikurang V per C. Atau bisa juga V sama dengan V0 akar 1 ditambah V per C per 1 dikurang min V per C. Di mana keterangan dari rumus-rumus tersebut di sini mungkin ada tipe sedikit ya Pak ya, di mana frekuensi pengamatnya itu bukan V kecil tapi V besar. Kemudian V0-nya itu frekuensi sumber, C-nya itu kelajuan cahaya, dan yang kelajuan pengamatnya itu V kecil. Dari rumus tersebut, jika sebuah sumber dan pengamat sama-sama bergerak saling mendekat, maka frekuensi yang terdengar akan lebih tinggi dari frekuensi yang dihasilkan sumber. Ketika sebuah benda mendekati pengamat, frekuensi panjang gelombang tampak meningkat. Fenomena ini dikenal sebagai dengan blue shifting. Next. Kemudian yang C ada pengamat menjauhi sumber, di mana rumus T-nya sama dengan T0 akar 1 ditambah V per C per akar 1 min V per C. Sehingga frekuensi yang teramati yaitu F sama dengan F0 akar 1 min V per C per 1 ditambah V per C. Atau bisa juga V besar sama dengan V0 akar 1 min V per C per 1 ditambah V per C. Kemudian keterangannya juga di sini ada sedikit tipe ya Pak ya. Frekuensi pengamatnya itu harusnya V besar. V0-nya itu frekuensi sumber, C-nya itu kelajuan cahaya, V kecil ini kelajuan pengamat. Kelajuan pengamat harusnya V kecil. Kemudian jika sebuah sumber dan pengamat sama-sama saling bergerak menjauh, maka frekuensi yang terdengar akan lebih kecil dari frekuensi yang dihasilkan oleh sumber. Dan ketika sebuah benda menjauhi pengamat, frekuensi panjang gelombang akan menurun. Fenomena ini dikenal dengan phase shifting. Next. Oke, selanjutnya di sini ada teori relativitas umum. Teori relativitas umum merupakan teori gravitasi. Pada pernyataan Newton, gravitasi merupakan gaya yang tidak tampak yang menarik objek satu sama lain. Namun pada relativitas umum, gravitasi merupakan kelengkungan ruang waktu yang diakibatkan oleh massa suatu benda. Semakin berat suatu benda, maka semakin besar pula lengkungan ruang waktu yang ditimbulkan. Kelengkungan ini berefek pada waktu. Semakin besar gravitasi, maka waktu akan berjalan semakin lambat di lengkungan ruang waktu tersebut. Dan di sini ada 6 prediksi teori mengenai relativitas umum. Untuk teori wormhole dan white hole itu belum terbukti, dan untuk black hole dilatasi waktu, gelombang gravitasi, dan lensa gravitasi itu sudah terbukti. Oke, selanjutnya di sini ada hubungan paradoks kembar dengan efek Doppler relativistik. Greenwood melakukan studi tentang paradoksi kembar dengan mengilustrasikan bahwa tiap anak kembar mengirimkan sinyal cahaya dengan frekuensi F0 terhadap yang lain. Untuk memperjelas perbedaan usia si kembar, kita juga bisa menganalisisnya dengan efek Doppler. Pada waktu pengamat dan sumber cahaya saling menjauh, selang waktu sinyal cahaya yang diukur oleh pengamat sebagai berikut. Di sini ada delta T sama dengan T0 per akar 1 plus V per C dikali 1 min V per C, atau delta T sama dengan T0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, di mana nilai T0 itu sendiri merupakan waktu sejati yang diukur oleh pengamat yang diam, sedangkan delta T merupakan waktu relativistik yang diukur oleh pengamat yang bergerak. Dengan ini, nilai ketetapan cahaya sebesar C yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon.
Terjadinya paradoks kembar, yaitu bahwa usia yang bergerak mendekati kecepatan cahaya lebih muda dari kembarannya karena hukum dan kerja alam semesta. Bahwa semua peristiwa tersebut berada dalam kontinum berdimensi 4 ruang waktu dengan 3 koordinat X, Y, Z untuk ruang, dan koordinat keempat yakni I yang berkaitan dengan waktu. Nah, I-nya ini bernilai akar min 1. Jadi, waktu merupakan dimensi keempat dari ruang. Yang selanjutnya ada hubungan paradoks kembar dengan teori relativitas umum. Hubungan paradoks kembar dapat dijelaskan dalam teori relativitas khusus yang mengatakan bahwa tidak ada gerakan absolut. Bukankah saudara yang melakukan perjalanan ke bintang juga melihat saudaranya? Lalu jam di bumi bergerak lebih lambat? Jika ini masalahnya, bukankah mereka berdua seumuran? Paradoks ini dibahas dalam banyak buku, tetapi diselesaikan dalam sangat sedikit. Ketika paradoks ditanggapi, biasanya dilakukan hanya sekilas dengan mengatakan bahwa yang merasakan percepatan adalah yang lebih muda di akhir perjalanan. Oleh karena itu, saudara laki-laki yang melakukan perjalanan ke bintang lebih muda. Sementara hasilnya ini benar, namun penjelasannya menyesatkan. Karena jenis penjelasan yang tidak lengkap ini, banyak orang yang kurang informasi dan percepatan akhirnya menjadi masalah. Oleh karena itu, diyakini bahwa teori relativitas umum ini diperlukan untuk menjelaskan paradoks tersebut. Tentu saja kesimpulan ini didasarkan pada kesalahan lain hingga kini karena kita tidak memerlukan relativitas umum untuk menangani percepatan. Paradoks tersebut dapat diurai oleh relativitas khusus saja dan percepatan yang ditimbulkan oleh pengembara adalah insidental atau hanya pada kesempatan atau waktu tertentu saja. Salah satu prediksi kontraintuitif relativitas umum Einstein adalah gravitasi mendistorsi aliran waktu. Teori ini memprediksi bahwa jam berdetak lebih lambat di dekat objek yang besar dan berdetak semakin cepat saat semakin jauh dari massa. Ini menghasilkan paradoks yaitu jika salah satu kembar bergerak keluar untuk tinggal di ketinggian yang lebih tinggi, maka usianya lebih cepat dari usia kembar lain yang tetap tinggal di darat. Rasio waktu dalam medan gravitasi ini memenuhi persamaan delta TR sama dengan 1 plus delta P per C kuadrat. Delta TR ini adalah selang waktu untuk penerima, delta TS ini adalah selang waktu pada sumber beda potensial gravitasi antara sumber dan penerima, dan C ini adalah kecepatan cahaya yang bernilai 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Kemudian berikutnya ada kesimpulan. Teori relativitas umum atau TRU dikembangkan Einstein untuk menangani kerangka sistem dengan percepatan dan sistem gravitasi yang tidak dapat diselesaikan oleh teori relativitas khusus atau TRK terbatas pada gerak relatif dengan kecepatan konstan. Teori relativitas umum mendefinisikan gravitasi sebagai efek dari kelengkungan ruang waktu karena adanya penyebaran massa dan energi di dalam ruang waktu tersebut. Perbedaan utama TRK dan TRU adalah bahwa relativitas khusus berurusan dengan ruang waktu datar, sedangkan relativitas umum dengan ruang waktu lengkung. Efek ini menghasilkan paradoks kembar. Jika salah satu kembar bergerak keluar untuk tinggal di ketinggian yang lebih tinggi, maka usianya akan lebih cepat dari usia kembar lain yang tetap tinggal di darat. Bentuk implikasi dari kelangkungan ruang waktu pada teori relativitas umum adalah gravitasi menyebabkan terjadinya pemuluran waktu. Cahaya membutuhkan waktu lebih lama untuk melakukan perjalanan antara dua titik terpendek dalam geometri lengkung atau geodesik, sehingga terjadi pemuluran waktu yang dikenal sebagai gravitational time dilation. Waktu di daerah dengan medan gravitasi besar akan lebih lambat bergerak dibandingkan dengan waktu di daerah dengan medan gravitasi kecil. Ya, baik. Terima kasih. Tadi saya menarik tuh pas siapa ya? Tadi yang presentasi sebelum Tiara itu tadi tuh. Belum Tiara tadi Hanum ya? Siapa? Ya, Iya Hanum.
Apa, Pak? Dari yang tadi disampaikan berarti apa? Untuk paradok kembar kita tidak perlu teori relativitas khusus, relativitas umum. Tadi kamu menyampaikan itu informasi terus bla 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 terus bahwa untuk bicara masalah paradok kembar cukup dengan teori relativitas khusus saja, yaitu adanya dilatasi waktu dan tidak perlu relativitas umum, itu kan kalau nggak salah tadi, atau saya salah dengar atau gimana? Bukan, kalau dari yang saya baca ini yang menyangkut kayak percepatan gitu, Pak. Itu nggak perlu relativitas umum. Ya, jadi yang membedakan relativitas khusus dan umum, kalau relativitas khusus itu kan hanya berlaku pada kerangka acuan inersia ya. Sementara relativitas umum itu berlaku baik untuk yang kerangka acuan inersia maupun yang tidak inersia. Kerangka acuan inersia itu adalah kerangka acuan yang diam atau bergerak dengan kecepatan konstan relatif terhadap acuan lain gitu kan. Sementara kalau kecepatan yang bukan inersial itu kerangka yang dia bergerak dengan percepatan tertentu gitu kan. Kalau saudara nanti bisa lihat cari buku teori relativitas khusus, itu ada uraian penurunannya bahwa untuk besaran-besaran yang dinyatakan dalam misalnya dilatasi waktu, kontraksi panjang dan sebagainya, itu hanya berlaku untuk kerangka acuan inersia. Jadi semuanya sifatnya invarian, gitu ya. Jadi setiap kerangka acuan akan berlaku hukum-hukum fisika yang sama untuk semua kerangka acuan. Kalau kerangka acuannya itu adalah inersial, tapi begitu kerangka acuannya tidak inersial, maka teori-teori yang ada di teori relativitas umum itu di relativitas khusus ya itu sebenarnya adalah bagian khusus dari teori relativitas umum, karena teori relativitas umum melingkupi kerangka inersial dan kerangka non-inersial gitu. Teori dilatasi waktu yang kemudian berujung pada adanya teori paradoks kembar gitu ya. Paradoks itu artinya bukan ini ya, bukan adanya, kan kalau paradoks kembar itu maksudnya bahwa si kembar A yang diam di bumi itu akan mengatakan bahwa saya lah yang lebih tua dibandingkan saudara kembarnya yang pergi jalan-jalan. Sementara kalau saudara kembarnya yang pergi jalan-jalan mengatakan dia yang lebih tua dibandingkan saudaranya yang diam di bumi gitu. Jadi ada paradoknya. Mana yang mau dipakai gitu kan. Nah, diskusi kemarin itu kan menunjukkan bahwa perhitungan yang dilakukan oleh orang yang relatif diam di bumi itu lebih sesuai karena dia tidak mengalami perubahan kerangka acuan. Kerangka acuannya dia adalah inersial, konstan gitu kan. Sementara saudara kembarnya yang berkeliling itu dia tidak berada pada kerangka acuan inersial yang sama. Kadang-kadang dia bergerak lebih cepat, jadi terlambat gitu ya. Dan seterusnya sehingga memang bahwa teori umur kembar yang berbeda itu bersesuaian untuk dengan jadi artinya gini, bahwa perhitungan yang dilakukan oleh kembar yang relatif yang di bumi itu yang menjadi acuan kebenarannya gitu ya, bukan yang dia yang menghitung sebenarnya bahwa yang dia lebih tua dibandingkan saudaranya yang berjalan-jalan di ruang angkasa.
Nah, kemudian dari sini kan berkembang Einstein kemudian coba mengembangkan teori relativitas umum. Untuk ya teorinya dia memang teorinya dia melihat bahwa ruang waktu itu adalah sesuatu yang tidak terpisahkan menjadi satu kesatuan yang secara teori bahwa ruang waktu itu dia membentuk satu kurva atau melengkung. Kelengkungannya itu diakibatkan adanya medan gravitasi. Medan gravitasi yang cukup kuat. Ya. Bumi itu sendiri ternyata juga mampu melengkungkan misalnya kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya dilengkungkan karena adanya medan gravitasi bumi. Semakin kuat medan gravitasi, maka pelengkungan cahayanya semakin kuat juga gitu. Nah, atas dasar itu kan kemudian bahwa ruang waktu menjadi satu kesatuan, nggak bisa hanya ruang saja, waktu saja, karena saling terkait satu sama lain. Kontraksi panjang, dilatasi waktu, itu kan konsekuensi dari teori relativitas khusus. Jadi gini, kenapa ini kan sebetulnya konsekuensi dari lanjutan dari postulat Einstein yang mengatakan bahwa kecepatan cahaya itu konstan untuk semua pengamat. Bukan? Apakah dia bergerak, apakah dia diam, ataukah dia pergi dengan kecepatan konstan ke arah manapun yang berbeda, maka nilai kecepatan yang dia ukur itu adalah sama. Ya, kita misalnya bandingkan ada 3 orang, yang satu diam di tempat, ya, yang satu lagi dia naik kendaraan A dengan kecepatan 100 km per jam, kemudian si yang B, yang A itu diam di tempat, yang B naik kendaraan dengan kecepatan 100 km per jam, yang C naik kendaraan dengan kecepatan 120 km per jam, misalnya. Maka masing-masing pengamat kan akan mengukur kecepatan yang berbeda-beda gitu. Kalau menurut pengamat si A yang diam di tempat, maka dia mengatakan si B bergerak dengan kelajuan 100 km per jam. Misalnya arah ke depan gitu ya, arah maju. Demikian juga yang si C bergerak dengan 120 km per jam, itu menurut pengamat yang diam kan. Jadi kalau menurut A sendiri, dia mengatakan, menurut si B sendiri dia mengatakan si A itu dia bergerak dengan kecepatan 100 km per jam, mundur menjauhi si B gitu kan. Demikian juga C mengatakan enggak, yang bergerak itu si A menjauhi dia dengan kecepatan 120 km per jam. Nah, sementara menurut A, kecepatan B itu adalah ya hanya 20 km per jam, karena selisihnya 120 dikurangi 100 arah maju ke depan. Sementara si C bilang, enggak, si B yang mundur, dia lebih mundur menjauhi dia dengan kecepatan minus 20 km per jam. Jadi masing-masing orang akan mengamati kecepatan yang berbeda-beda gitu ya. Nah, kasusnya ternyata berbeda jauh dengan kalau objeknya itu cahaya. Misalnya si C itu katakanlah cahaya gitu. Maka si A dan si B mengukur laju kecepatan si C itu sama-sama, nilainya sebesar C gitu, sebesar 3 kali 10⁸. Apakah cahaya itu bergerak menjauhi mereka ataupun mendekati mereka, maka kedua pengamat tersebut akan mengukur fenomena yang sama, akan mengukur kecepatan yang sama gitu. Nah, kasus yang paradok kembar, kalau misalnya dari sisi orang yang diam di bumi, dia mengirimkan sinyal setiap kali dia berulang tahun, gitu kan. Maka si ini juga akan sama menerima gitu ya. Nah, artinya konsekuensi dari mereka mengukur kecepatan
yang sama, ya konsekuensinya adalah adanya perbedaan waktu yang diukur dari karena si kembaran ini dia sudah menempuh jarak tertentu gitu ya. Dia menempuh jarak tertentu, tentunya dengan sekian waktu yang dengan sekian waktu dengan informasi waktu yang dilakukan itu menggunakan cahaya yang kecepatan cahaya yang diukur oleh kedua kembar tersebut sama. Gitu. Nah, cara untuk menyamakannya, katakanlah memang ruang dan waktu itu harus dirampungkan supaya nanti ini konsekuensi dari bahwa kecepatan cahaya yang menginformasikan mereka setiap kali berulang tahun itu mereka mengukur kecepatan yang sama gitu. Ya mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan atau ditambahkan, silakan dari paragraf kembar sini. Kalau efek Doppler itu frekuensi cahaya tetap dia terpengaruh ya, tapi kecepatannya tetap sama ya. Kecepatan pengamat sama, tapi tetap nanti terjadi perbedaan frekuensi yang diterima oleh pengamat maupun oleh sumber cahaya gitu ya. Iya, Pak. Iya. Kalau itu ya akibatnya kalau misalnya si kembarannya itu pergi selama 20 tahun, pada saat dia pergi ke suatu planet X yang jarak planetnya itu katakanlah kemarin itu berapa contohnya 10 juta 10 juta tahun cahaya ya. Iya 10 tahun cahaya ya. 10 tahun cahaya 20 tahun cahaya ya. 20 tahun cahaya di mana pada saat dia pergi dia hanya menerima 4 kali ucapan selamat ulang tahun, sementara pada saat dia pulang dia mendapat ucapan selamat ulang tahun sebanyak 16 kali. Ya, kemarin yang dari grafik Minonsky ya, yang dari grafik Minonsky pada saat dia berangkat, coba. Mungkin bisa ini di stop